Pediculosis oleh Sita Anissa. Definisi: pediculosis adalah infeksi kulit atau rambut pada manusia yang disebabkan oleh pediculus yang tergolong famili Pediculae. Pediculus humanus dibedakan dengan pediculus animalis. Pediculus humanus terdiri dari beberapa varian seperti pediculus humanus varian capitis yang menginfeksi bagian kepala, pediculus humanus varian corporis yang menginfeksi bagian badan, serta pediculus pubis yang menginfeksi bagian pubis. Faktor risiko antara lain tingkat sosial ekonomi, tingkat pendidikan orang tua, umur, populasi yang padat, serta pemakaian tempat tidur dan sisir bersama. Etiologi gambar berikut merupakan pediculosis varian humanis dan corporis. Patogenesis: setelah berada di kulit kepala, parasit menghisap darah di kulit kepala, biasanya 4-5 kali per hari. Setiap menghisap darah, parasit memasukkan salivanya melewati kulit kepala untuk mencegah terjadinya pembekuan darah untuk memudahkan dalam menghisap darah. Pada kasus infeksi yang berat dan kronik, dapat terjadi anemia. Telur parasit terletak pada rambut sekitar 6 mm dari kulit kepala. Telur biasanya terletak di daerah occipital dan daerah retroaurikular. Kulit menjadi tersensitisasi oleh antigen dari parasit yang kemudian akan terjadi respon inflamasi seperti pruritus. Diagnosis dapat ditegakkan dari gejala klinis yang ditandai dengan hipersensitivitas berupa pruritus. Gejala pruritus 2-6 minggu setelah terpapar parasit pertama kali, dan selanjutnya pruritus akan timbul 1-2 hari setelah terpapar parasit. Didapatkan juga ekskoriasi, lalu didapatkan juga hiperpigmentasi dan ligenifikasi, biasanya pada rigid lupus. Lalu didapatkan juga infeksi sekunder yang menimbulkan bioderma pada kulit kepala, demam, malaise, iritabilitas, dan occipital atau cervical lymphadenopathy. Dapat ditegakkan juga dari pemeriksaan penunjang, yaitu dari inspeksi, dapat diperiksa dengan lampu kaca membesar serta sisir, lalu dari Woodland serta dermoskopi. Penata laksanaan dari non-medikamentosa, seluruh anggota keluarga dengan keluhan harus diobati. Semua pakaian, handuk, sarung bantal dan guling, mainan, dan barang lain yang digunakan seseorang yang terinfeksi harus dicuci dan direndam dengan air panas suhu lebih dari 50 derajat Celcius selama 30 menit. Sisir, helm, handphone dibersihkan menggunakan pedikulicid atau isopropil alkohol. Lingkungan sekitar seperti lantai, karpet, semua dibersihkan dan divakum. Menjaga kebersihan dan hygiene. Penata laksanaan medikamentosa, topikal dengan permethrin, lotion 1% dan 5%. Bersifat neurotoksik dengan mengganggu kanal sodium yang menyebabkan terlambatnya repolarisasi dan menyebabkan paralisis otot pernafasan parasit. Produk digunakan pada area yang terkena selama semalam atau beberapa jam dan dibersihkan. Diulangi penggunaan 7-14 hari. Piretrin dan piperonil butoxid atau PBO terbuat dari ekstrak chrysanthemum yang bersifat neurotoksik terhadap pediculus. Berbentuk shampoo yang digunakan selama 10 menit kemudian dibilas. Beberapa dilaporkan mengalami resisten terhadap hal ini. Malathion, organofosfat atau asetylcholinesterase inhibitor yang menyebabkan paralisis pernafasan dari parasit. Berbentuk lotion yang dioleskan ke rambut dan didiamkan selama 8-12 jam. Banyaknya kadar alkohol dalam produk ini menyebabkan efek samping yang berbahaya bagi penggunanya. Terapi sistemik yaitu menggunakan ivermectin oral 200 mikrogram per kilogram berat badan. Pasien bebas parasit pada hari ke-15 pengobatan. Berikut merupakan farmakologi dari beberapa obat untuk penata laksanaan.
Trombosis jika tidak dirawat bisa menetap. Namun jika diobati dengan benar, trombosis baik. Keluhan gatal dan eksema akan sembuh. Sekian, terima kasih.